Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulun minna bil haqq. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin. Allahumma tawaffana muslimin. La mubaddilin wa la mughayyirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin الفاتح لجميع العالمين وشفيع المذنبين وقائد البر المحجلين وعلى آله الغر الكاملين وأصحابه الهادين المهتدين إلى يوم الدين وبعد. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam semoga tercurah limpah kembali ala Habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada saat ini Al-Fakir akan membacakan makalah yang ke-42 yang berbunyi ukhruj min awsafi basyariyatika an kulli wasfin munaqasin li'ubudiyatika litakunu lillahil haqqi mujiban wa min hadratihi qariban, yang artinya keluarlah dari sifat-sifat kemanusiaanmu, semua sifat-sifat yang menjadi kehambaannya, supaya mudah bagimu untuk menyambut panggilan Allah dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadratul muhtaramin, supaya kita bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita bisa menyambut panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memanggil kita untuk melaksanakan ibadah kepadanya. Allah menyuruh kita untuk melaksanakan ibadah kepadanya. Ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah kasih sayang Allah kepada kita, supaya kita dalam melaksanakan ibadah menjadi hamba-hamba Allah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga asarnya, kemanfaatannya adalah untuk kita semua. Ibadah kita bukan untuk Allah, tapi ibadah kita untuk kita semua. Salat kita untuk kemanfaatannya untuk kita, puasa kita untuk kita, zakat kita untuk kita, haji kita pun untuk kita. Semua amal ibadah yang kita laksanakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, manfaatnya adalah untuk kita semua, supaya kita mendapatkan tempat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Musanni menyebutkan, keluarlah kamu dari sifat-sifat kemanusiaanmu, karena manusia itu mempunyai sifat-sifat yang baik dan sifat-sifat yang jelek. Sifat-sifat kemanusiaan, manusia itu antara makhluk Allah yang diciptakan antara kebaikan dan kejelekan. Kita manusia bukan malaikat yang selamanya baik. Kita manusia bukanlah iblis yang selamanya salah. Tapi manusia kadang-kadang berbuat baik, kadang-kadang berbuat kejelekan. Kadang-kadang dapat sifat malaikat, kadang-kadang ada sifat iblis, bahkan sifat hayawan ada dalam diri kita sendiri. Oleh karena itu sifat-sifat jelek itu harus dihilangkan. Keluarlah dari sifat-sifat kemanusiaanmu, yaitu sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat yang madmumah, yang jelek. Sifat manusia itu ada dua. Yang pertama, sifat manusia itu sifat lahir, dan yang kedua sifat batin. Sifat lahir manusia yang lahir ada dua. Yang pertama, melaksanakan taat kepada Allah. Taat kepada Allah adalah orang yang melaksanakan syariat Allah dan Rasulnya dengan baik. Ia adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sifat lahir itu adalah maksiat kepada Allah. Orang yang maksiat adalah orang yang melaksanakan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya, maka dia adalah orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain sifat lahir itu ada sifat batin. Sifat batin juga ada dua. Yang pertama, beriman dan ilmu. Nah, orang yang beriman dan berilmu itulah orang yang sesuai dengan hakikat kebenaran.
Karena untuk mencapai kebenaran yang baik, yang hakikat kebenaran adalah kita harus mempunyai iman dan kita harus berilmu. Dan ada juga nifak dalam hati kita, ada sifat nifak dan kebodohan. Orang-orang yang berbuat yang tidak berbuat hakikat kebenaran itu pasti orang itu keimanannya diragukan, dan sifat itu ada sifat kemunafikan dan kebodohan. Oleh karena itu manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat-sifat yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 65. Kata Allah Subhanahu wa taala firman-Nya, A'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanul ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna rabbihim sujjadan wa qiyama. Di antara tanda-tanda hamba-hamba Allah, sifat hamba-hamba Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, hilangkan sifat-sifat jelek yang diantaranya sifat hamba-hamba Allah itu, kata Allah, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'ala ardi hauna. Hamba-hamba Allah itu apabila dia berjalan di muka bumi, yamshuna fil ardi hauna, dia akan berjalan di muka bumi hauna, dengan rintih, dengan tawadhu, dengan DP-DP, dengan merasakan hina, hauna, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan sombong. Orang yang sifat hamba Allah itu berjalan di muka bumi, dia tidak akan menyombongkan kedudukannya. Di bumi ini manusia berbeda-beda. Ada orang kaya, ada orang yang berpangkat, ada orang yang punya ilmu, ada orang yang bodoh, ada orang yang miskin, ada orang yang tidak punya pangkat, masyarakat biasa. Kita tidak melihat semuanya adalah sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang manusia yang menjadi hamba, sifat-sifat hamba, orang-orang yang beriman ketika berjalan di dunia ini tidak melihat pangkat, bahwa dia itu seorang pangkat, seorang jenderal, sama saja hidup di dunia ini. Dia orang yang berilmu tinggi, sama saja bermasyarakat. Jadi orang yang beriman itu pun sifat tawadhu, tidak sombong, karena sombong itu akan merendahkan derajatnya di alam dunia. Man takabbara wadda'ahu Allah wa man tawadda'a rafa'ahu. Barang siapa yang DP tak tawadhu, dia angkat derajat Allah. Man takabbara wadda'ahu Allah. Barang yang siapa yang sombong, Allah akan hinakan dia. Tidak ada seorang yang ingin bersama orang yang takabur. Justru orang akan menghina, mencibir orang-orang yang takabur. Bahkan takabur itu adalah sifat-sifat yang ada dalam hati kita yang harus kita hilangkan. Sifat iblis takabur dengan kesolehannya, dengan kedudukannya, dengan turunannya, sehingga Allah usir iblis dari surga. Firaun sombong dengan kedudukannya, Qarun sombong dengan kekayaannya. Orang yang sombong itu adalah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulunal jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah minal kibar. Tidak akan masuk ke surga orang yang dalam hatinya ada satu biji atom sifat sombong. Jadi orang yang sombong tidak akan dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, hamba-hamba Allah itu hilangkan sifat takabur, sombong. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'ala ardi hauna. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang-orang yang beriman sifat-sifatnya adalah apabila ia ditanya oleh orang-orang yang bodoh, dia suka membalas dengan kebaikan. Membalas kejelekan itu dengan kebaikan. Orang yang beriman itu tidak membalas kejelekan dengan kejelekan, tapi membalas kejelekan dengan kebaikan. Orang berbuat baik, kita
balas dengan kebaikan. Bahkan orang yang berbuat jelek pun kita balas dengan kebaikan. Kata baginda, silman qata'aka wa afu man zalamaka wa ati liman haramaka. Kata baginda, bersilaturahmi kamu kepada orang yang memutuskan tali silaturahmi. Kata Imam Ghazali bahwa orang yang menyambungkan tali silaturahmi kepada orang yang memutuskan tali silaturahmi adalah nihayatul ihsan, utamanya puncaknya kebaikan. Jadi puncaknya kebaikan kata Imam Ghazali adalah ketika kita menyambungkan tali silaturahmi kepada orang-orang yang memutuskan. Banyak di antara kita putus persaudaraan karena kepangkatan. Banyak di antara kita putus persaudaraan karena kekayaan. Dan banyak di antara kita putus persaudaraan karena kepintaran. Sehingga etisnya yang harus menyambungkan tali silaturahmi itu orang-orang yang ada di atas. Baginda pernah bersabda, kalau ada umpamanya kita lagi berjalan, maka yang pertama menaik kendaraan, maka yang pertama kita harus bersalamlah kepada orang yang lagi berjalan. Kalau umpamanya kita lagi berjalan, maka kita harus mengucap salam kepada orang yang lagi duduk. Artinya kita memutuskan menyambungkan tali silaturahmi sebaiknya dari atas ke bawah. Karena umpama dari bawah ke atas itu ada perasaan yang tidak baik. Umpamanya ada orang miskin bersilaturahmi kepada orang kaya, itu akan minder. Kenapa? Dikhawatirkan dia dalam hatinya kalau umpamanya kita bersilaturahmi kepada orang kaya, maka dikhawatirkan dia disebut akan meminta sesuatu dari orang kaya tersebut, maka menjadi tidak baik kepada orang tersebut. Jadi orang yang baik itu nihayat disebut nihayatul ihsan itu ketika menyambungkan tali silaturahmi kepada orang-orang yang memutuskan. Nah, yang kedua, man haramaka, memberikan sesuatu kepada orang yang koret, kayak yang pelit. Orang kita memberikan ke orang yang baik kepada kita sudah biasa, tapi memberikan sesuatu kepada orang yang tidak pernah berbuat kebaikan, orang yang pelit, orang-orang yang bakhil, maka itu kata Imam Ghazali disebut nihayatul jud, kebaikan yang paling utama, dermawan yang paling utama. Nihayatul jud itu memberikan sesuatu kepada orang yang bakhil. Dan yang ketiga kata baginda sallallahu alaihi wasallam, al-afu amman zalamaka, mengampuni, meminta memaafkan kepada orang yang menzalim. Bukakanlah pintu hati kita, siapapun yang berbuat zalim kepada kita, bukakan pintu maaf oleh kita kepada mereka. Orang yang memaafkan kepada siapapun orang yang berbuat zalim, maka dia mempunyai kata Imam Ghazali nihayatul hilmi wasyaja'ah, puncaknya kebaikan, puncaknya kasih sayang dan keberanian. Itu kata Imam Ghazali, al-afu amman zalamaka. Ketika kita berdolim oleh orang lain itu memang sakit, hati kita sakit, tapi kita jangan jelek hati kita. Mungkin hati kita sakit, tapi kita jangan jelek hati kepada orang lain. Biarlah hati kita, karena manusiawi. Kalau kita dihina kita sakit, tapi janganlah sakit hati kita itu menjadikan jelek hati kita kepada orang lain. Lalu yang selanjutnya kata Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat hamba Allah itu adalah walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama. Orang-orang hamba Allah disebutkan dalam surat Al-Quran tadi, walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama, mereka selalu bangun tengah malam sujud, melakukan sujud wa qiyama, dengan dan berdiri dalam arti berzikir kepada Allah, bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, pernah bersabda, alaikum biqiyamin lail fa innahu da bis-salihin qablakum. Kamu lazim, kamu mesti untuk bangun tengah malam.
Karena apa? Karena tengah malam adalah kendaraannya, kebiasaannya orang-orang yang soleh. Jadi orang-orang yang soleh itu kebiasaannya adalah bangun tengah malam. Biasakan bangun tengah malam. Wa inna qiyamul lail qurbatun Allah. Karena bangun tengah malam merupakan sesuatu yang Allah sangat dekat pada orang yang selalu bangun tengah malam. Wa munhadul menurut anil ismi, orang yang senantiasa bangun tengah malam, dia akan dicegah oleh Allah dari berbuat kejelekan. Wa takfirun sayyi'at, dia akan diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagina wa marradatu liddai anil jasadi, dia akan dihilangkan berbagai macam penyakit dalam badannya. Itulah di antara faedah orang-orang yang bangun tengah malam. Orang di antara hamba-hamba Allah yang beriman adalah walladzina bituna rabbihim sujada wa qiyama. Dia akan senantiasa bangun tengah malam untuk sujud, melakukan sujud dan melaksanakan amal-amal yang lainnya. Yang keempat dan banyak lagi adalah walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qama. Di antara tanda-tanda orang yang beriman itu adalah orang-orang itu kalau berinfak tidak terlalu, tidak boros dan tidak pula bakhil. Dia kalau punya harta itu berinfak, tapi dalam berinfaknya tidak terlalu boros dan tidak terlalu bakhil. Wa kana baina dzalika qawama. Dia punya sifat qawama, pertengahan. Di antara hikmah ayat tersebut adalah larangan kita untuk jangan mempunyai sifat boros, karena boros adalah sifat setan. Innal mubadzirina kanu min ikhwani syayatin. Sungguhnya orang-orang yang mubadzir adalah teman-temannya setan. Kita punya harta, lalu kita membeli harta itu tidak sesuai dengan kebutuhan kita, asal kita diberi harta kita. Tapi umpamanya harta kita itu untuk diinfakkan, untuk diambil kemanfaatnya baik diri kita maupun orang lain, maka itu ada kata bermanfaat, itu tidak mubadzir. Tapi orang-orang mubadzir itu membeli harta itu tidak ada manfaatnya, tidak ada kegunaannya. Yang penting harta itu dibeli, akhirnya tidak bermanfaat. Larangan hikmah ayat tersebut adalah larangan kikir, karena kikir adalah perbuatan syaitan juga. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menjanjikan kefakiran. Kita mau infak, sedekah di jalan Allah, setan membisikkan kepada kita, janganlah bersedekah, karena sedekah akan mengakibatkan dirimu dalam keadaan fakir. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Bahkan kata setan, wa ya'murukum bil fahsya. Setan menganjurkan untuk berbuat kejelekan. Kita kadang-kadang punya uang untuk berbuat baik susah, tapi untuk berbuat jelek gampang, sangat gampang, karena setan membisikkan kepada kita untuk bersedekah, untuk menyantuni fakir miskin, untuk membantu pembangunan pondok pesantren, sangat susah. Tapi kalau untuk membadir harta itu sangat gampang. Itu karena harta yang kita dapat itu adalah harta yang tidak baik. Kalau harta yang baik akan keluar dengan kebaikan, harta jelek akan keluar dengan kejelekan. Ibarat air yang ada di atas keran, di atas toren air. Kalau airnya bening, airnya bersih, dia akan turun melalui selang-selang dan dikeluarkan lewat keran itu, akan normal airnya, bersih juga airnya. Tapi kalau di torennya airnya mampet, itu tidak akan masuk keran, tapi akan meluap di atasnya. Dalam arti kalau hartanya kotor, itu sangat susah untuk berbuat kebaikan, tapi inginnya untuk keluar dengan tidak ada manfaatnya. Tapi harta yang baik insya Allah akan mudah untuk berbuat kebaikan. Dan jadi apabila kita punya harta tapi susah untuk diberikan kepada amal kebaikan, mungkin harta kita itulah harta kotor. Naudzubillah.
Dan hikmah yang ketiga ayat tersebut yaitu kita harus dalam keadaan hidup yang moderat, hidup yang pertengahan, tidak condong mana, tidak condong kiri. Ya, ummatan waja'alnakum ummatan wasata, ada di pertengahan. Orang yang baik itu adalah yang berada di pertengahan, tidak cenderung ke akhirat, tidak cenderung ke dunia, tidak aliran kanan, tidak aliran kiri. Kita ada pertengahan. Dan tanda-tandanya orang-orang moderat itu adalah dia akan mencintai tanah air. Tidak mungkin kita bisa ibadah kalau dia tidak cinta tanah air. Dengan mencintai tanah air, kita akan menjaga tanah air kita sehingga kita bisa tenang melaksanakan ibadah. Kedua, dia toleransi berbagai macam aliran agama yang ada di Indonesia, di kita. Tapi kita toleransi karena kata baginda, janganlah kamu menghina orang-orang dini, yaitu kafir dini. Man ada diniyan faqad adani, barang siapa yang menghina kafir dini sama dengan mencaciku. Dan yang ketiga, orang yang moderat itu anti kekerasan, menyelesaikan masalah kehidupan keluarga, kehidupan bersosial di masyarakat, kehidupan bernegara, tidak pernah dengan kemarahan, tapi dengan istikharah, dengan musyawarah. Anti orang yang melakukan anti kekerasan. La khasil liman istakhara wa mistasyara. Tidak ada rugi orang yang istikharah, saling istikharah dan musyawarah. Jadi orang yang moderat itu mengedepankan musyawarah dan mengedepankan istikharah, meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, menerima perbedaan. Karena manusia diciptakan oleh Allah berbeda-beda, menerima budaya karena budaya adalah karunia fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dianjurkan wa kana baina dzalika qawam. Jadilah orang-orang yang moderat. Wa ja'alnakum ummatan wasata. Jadi makalah yang ke-42 ini harus kita dianjurkan kepada kita supaya kita bisa mengeluarkan sifat-sifat yang tercela dalam hati kita, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat-sifat yang mahmudah, sifat-sifat yang terpuji dalam diri kita. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Allahumma fi'ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.